Semangat selalu cah. Wis pokoke ngegas nek Om Willy pokoke nek ana kesempatan njikuk gambar ya njikuk gambar iki karo Mas Isal. Iki karo Kakak Mela. Nek ngene Om Willy nggo tayangan berikutnya iki mau bantu Mas Alza kanggo tayangan rekaman saling berguru ya kakak. Ya, saling berguru. Cang ikuti saling berguru wis mulai aktif insyaallah itu aktif terus sih insyaallah. Karena kita streaming ya oke. Siap. Tadinya mau streaming sih. Ya, lantaran jaringannya nggak bagus. Koneksinya nggak yakin ya. Ya akhirnya kita ya udah direkam aja. Udah sedamai itu aja hidup. Yang tadinya audien kita janjikan nanti streaming terus nyatanya ngapusi gitu. Kan kita ini hidup itu kan harus ngapusi terus. Arah hidup itu ya sebaiknya berbohong, kalau nggak berbohong nggak keren gitu. Iya kan? Ini tadi kan kontennya kan daging kabeh loh. Lah wong awakmu saya tambah pinter loh. Alhamdulillah Mas Ili. Tapi pinter banget loh kita tambah suwi-suwi. Alhamdulillah. Belajarnya ngeri-ngeri Mas Ili. Belajarnya setiap hari sama kar anak sama komunitas. Nih abis ini meeting lagi di Oma Oba buat persiapan raker. Pokoknya besok Banjarnegara lagi. Ya Allah, kalau nggak pinter ya kebangetan Mas Ili. Cerita dong. Ruang belajarnya soalnya. Apa nih? Cerita dong Kakak Isal rencana kemana ini? Habis ini mau kemana? Oh iya. Ayo persiapan raker. Komunitas mau bikin pertemuan kan setahun 2 kali kan agenda rakernya. Terus sepertinya udah dibutuhkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Evaluasi Mas Ili. Evaluasi setelah 1 semester kemarin ada satu konsep yang kita berharap ke kader-kader yang di komunitas itu juga punya kemampuan seperti pemimpinnya, seperti pendampingnya. Minimal sudah dipantik dan ongoing berjalan. Nah ini dievaluasi di raker tanggal 20-an Desember ini insya Allah. Mohon doa Mas Ili, tempatnya lagi diproses. Tanggal berapa kakak? Insya Allah 21 atau 22 Desember. Sehari ya? 1 hari, seharian aja lah. Kan pemantik, raker itu kan pasti tidak akan menyelesaikan banyak hal, tapi memantik untuk diproses problem-problemnya agar bisa diselesaikan untuk 1 semester selanjutnya. Gitu Mas Ili. Jadi Om Willy ini sekarang ini semakin santai. Jadi ketika seolah-olah Om Willy itu membangun komunitas di awal mungkin udah itu ternyata udah 20 tahun nih kak. Ya Allah, alhamdulillah. Sehat terus ya Mas Ili. Alhamdulillah ya, mergone mbok jaga. Amin. Sing jaga sedulur-sedulur cah nom-nom ku ya alhamdulillah. Iya benar. Makanya penak banget. Ya oke, salah satu buktinya adalah ketika aku tuh cah nek misalkan nyebrang di jalan gitu ya. Yang nyegatin itu orang lain namanya Mas Agung itu. Kalau di Cirebon atau di kota-kota lain itu yang dicegat itu mobilnya pada ngeluntung kok. Kayak film kartun itu loh. Jadi mobilku itu ada di atas karpet gitu. Untuk menuju ke seberang kantor kami itu. Iya. Separah itu sih aku dilatih oleh anak-anak muda keren-keren itu. Terima kasih. Termasuk sekarang kan dirimu melatih Om Willy dengan sangat baik. Ngopain Om Willy kesehatan, kamu kasih kangen motor, kamu selalu mengingatkan Tante Mela, Kakak Mela kemarin ngirim tentang link apa kakak malah sharing? Ini kan pokoknya ngomong sembarangan. Om Willy kan sih dia ngomong sembarangan. Kesehatan tentang glucose spike. Jadi lonjakan gula. Jadi sebenarnya kita suka takut sama karbo sama gula kan. Terus itu nggak usah takut sebenarnya. Asal tahu bahwa yang bahaya tuh kan lonjakan gulanya. Nah itu kemarin ada artikel atau saintis namanya JC dari Brazil itu mengulik tentang hacking food untuk meminimalisasi glucose spike gitu. Nah itu jadi bisa makan apa aja tapi asal tahu caranya gitu. Kicah, ruwet toh. Bahasane wong saiki kuwi keren-keren. Kicah pinter-pinter. Hacking apa mah hacking food. Hacking food. Biar gulane ora spike ya apa? Glukosa spike. Coba terangin dengan bahasa yang mudah. Karena yang nonton Om Willy kan ya wong goblok-goblok. Karena sing ditonton ya tontonan goblok. Dadi kan ora apa-apa. Maaf ya, Cah. Kita iki kudu ngenolke terus. Dadi kudu gobloke diri terus supaya gelem belajar maksudnya ngono, Cah. Ki aku memberi semangat tujuannya aja rasa baper. Sakit hati lagi di baper sudahilah. Terangin Kakak Mela. Iya, yang bahaya. Jadi kalau kemarin aku ngobrol sama Lala
rumah inspirasi, tandemku dalam berkesehatan. Mbak Lala, salam cinta dari Om Ili. Udah 2 kali berarti. Kemarin udah kan, sekarang lagi 2 kali salam cinta. Iya, kayak ibaratnya kalau kita tanaman, nah kan kita sebenarnya perlu air kan. Tapi kalau airnya tuh diguyur biur gitu loh, itu kan bisa bikin tanamannya mati. Glukosa itu kan sebenarnya kita butuhkan. Jadi tapi kalau kita terus-terusan diguyur sama glukosa, ya kita bisa mati gitu loh. Sel-selnya malah rusak atau apa. Nah, makanya gimana caranya kita bisa makan karbo atau gula itu tapi tidak guyur gitu loh. Gitulah istilahnya gitu. Biar beneran jadi energi. Kan pelan-pelan atau minimal ada saringannya. Kalau banyak airnya di atasnya kasih saringan. Jadi ketika turunnya nggak terlalu deras ke tanaman. Gitulah pokoknya intinya. Masuk. Tapi logis maksudnya sing mbok ceritakan sangat logical sih, keren sih. Itu dulu gayaku Sal. Iya. Ki cah sing nyekel kamera aku lho, Cah. Kenapa kok tak kene dhuwur? Kenapa, Mas? Ben ketok keren kita. Supaya kita iki ben omele ketok gering. Kakak Mela ben ketok gering itu kan ngapusi sekon dhuwur jarine anakku. Jari Nabila, "Pak, kalau kamera dari atas keren, Pak." Oh ya, ini dari atas duduk full wis men ki sing munggah padahal. Lah. Oh milih rak sopan, terus nek emeh ngopo? Ya rak apa lah wong ora ana wong. Kayak sing ngomong sing pertama aku lho, iki rak apa. Iya, bener kakinya naik. Iyalah gak ada siapa-siapa. Ya kadang-kadang kita kejebak gitu ya. Sesuatu yang sifatnya konteks itu loh Mas Ili, yang kita bahas di konten yang lain. Hati-hati terjebak sesuatu yang lepas dari konteks. Ketika sesuatu dianggap salah, ada satu kejadian, aku cerita sedikit lagi Mas Ili. Terus, sampai 20 jam. Ini aku komunikasinya sama Usen soalnya, menurutku bagus. Karena saya cekel kisah. Nah, Za pegangin Za. Ki, aja Cahyo. Pegangin dulu Za. Nanti nggak usah diedit, maksudnya langsung diupload aja. Ya. Ya kok untuk raimu ketok kan rapopo loh. Mbok saya lagi mbok apa? Dudukin diberitain. Nah. Terus ya Cah. Terus Kak Isal sambil ngomong saya, Pak Isal. Pas. Dari atas lagi keren. Pas. Keren Za. Terus Kak Isal. Untuk lihat ya. Kemarin itu ada kejadian ada satu orang anak SMP kalau nggak salah. SMP anak sekolah lah. Yang diberhentiin sama polisi. Terus ditilang Mas Ili karena nggak pakai helm atau nggak punya kelengkapan kendaraan lah. Terus anak itu mungkin karena dia takut atau mungkin karena dia ya ngeper lah diberhentiin polisi, anak sekolahan kan pasti awal-awalnya panik kan. Cuma yang lucu responnya dia tuh di luar dugaan. Tiba-tiba dia marahin polisi karena itu kan direkam kan. Marah dan polisinya dicaci maki sama dia. Sama anak kecil, sama anak sekolah. Terus aku kan bahasanya kasar kan. Mungkin Jawa Timuran soalnya bahasanya. Entah Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya bahasanya kasar. Jawa Timur ya. Ya, terus heboh kan. Maksudnya heboh tuh. Terus aku kan mencoba mengambil sudut pandang yang lain. Aku tanya sama Husen, Bang gimana Bang tentang video ini gitu. Dan jawabannya emang bilang anak itu begini. Sebetulnya anak itu tidak kasar Pak. Dia bilang gitu. Kan ini kan jadi kita kalau orang tua denger gitu kan bawaannya pengen ngamuk kan. Sembarangan udah omongan dia ngomong kayak gitu dibilang nggak kasar. Dia bilang gini, itu sebenarnya nggak kenapa-napa omongan itu kalau diomongin di anak seumurannya. Karena anak seumurannya itu memang pakai bahasa pasti kayak gitu. Cuma salahnya dia ngomongnya ke orang yang lebih tua, ngomongnya ke aparat lagi. Lebih parah karena akhirnya ada teori-teori lain yang bilang bahwa di motornya ada stiker tentara dan yang lain-lain itu udah jauh lah. Cuma aku tuh menganggap bahwa oh iya ya, sesuatu kalau ruang-ruangnya benar itu akan jadi benar. Jadi salah ketika ruangnya salah. Kita tuh sering salah gara-gara salah konteks. Harusnya ngobrolin apa kayak tadi Mas Ili ngomong. Kita ya harus bohong gitu. Karena kan akhirnya kan ada beberapa kejadian yang menganggap bahwa kita pelin-pelan, kita dianggapnya pelin-pelan di sini nggak konsisten, di sini ngomong A, di sini ngomong B lah. Justru
karena situasinya kan tidak memungkinkan untuk kita melakukan streaming kan, karena jaringannya kan nggak kuat. Betul, di konteks itu benar. Kita dibilang bohong ya nggak apa-apa bohong, emang bener bohong. Kita bilangnya abis ini kita akan bikin streaming. Ternyata begitu pindah tempat, koneksi internetnya nggak sekencang tempat yang kemarin. Sementara Ripspace lagi dipakai buat komunitas lagi mastermind group. Jadi ya bener-bener ya udah kalau harus dibilang wah berbohong nih gara-gara nggak streaming terus, ya nggak apa-apa juga karena dianggap bohong sekarang kan ya emang beda kok, nggak apa-apa. Memang bohong. Emang bohong. Jadi nggak apa-apa, dibilang bohong juga nggak apa-apa. Kita dibilang goblok ya nggak apa-apa, akhirnya ngegoblokin diri sendiri. Dibilang bohong ya nggak apa-apa karena ya udahlah emang begini, terima aja. Yang penting niat. Tadi Mas Ili ngomong selalu punya niat baik untuk bikin sesuatu yang jadi baik. Jadi bukan urusan tentang ngebohongin orang, urusan tentang money oriented, urusan tentang selalu plan, tapi menurut kami latihanlah sadar konteks, dan sadar konteksnya susah kok belajarnya. Jadi konsisten di orang yang tepat konteks aja itu susah kok. Ya gitu, belajarnya sama komunitas, dampingin Mas Ili. Aku aja belajarnya sama Aza juga banyak. Gitu Mas Ili. Ayo. Enak lho aku nggawe channel ki. Mau tak lempar ngono tok ki wis dawa banget lho. Udah 11 menit Mas Ili. Lah iya kan ketemu nih wong pinter-pinter enak. Saya kan raimu ketok juga toh, Za. Ayo toh, Za. Enggak wajahmu. Nah, itu digedein. Nah. Kelihatan. Nah. Nah, kan gitu, seru aja gitu. Bahas apa nih Mas? Oh enggak, apa aku nambahin dikit tentang nggak konsisten tadi. Karena ketika dulu salah satu teman kita atau sahabat kita bilang bahwa Mas Ili nggak konsisten gitu. Nah aku kan memang sama Mas Ili komersial toh. Kalau komersial kan emang iya Mas Ili. Oh iya. Lembaganya komersial kok. Bener tuh. Aku iya semua. Alhamdulillah. Pokoknya terus ya ketika ngomong nggak konsisten, nah waktu itu kan memang kita baru-baru juga masuk ya, maksudnya baru setahun kali ya Mas Ili ya? Belum ya? Belum setahun. Mungkin belum setahun. Jadi memang sebenarnya ada pertanyaan itu gitu dalam hati, pasti dong. Iya. Lalu menariknya ketika tadi Mas Ili bilang, ketika kita sesuatu ya jangan dibaperin, terus tanya, digali nih, kenapa ya nggak konsisten? Emosi boleh, tapi jangan dimunculkan. Tapi cari titik objektifnya di dalam konteks itu ya. Iya, akhirnya kan mencari kan, karena pertama udah trust sih, karena mungkin karena udah trust, ada ini titik objektifnya di mana ya, bener sih Mas Ili nggak konsisten gitu. Tapi ternyata kan ya setelah kita kesini-sini, ya iyalah harus nggak konsisten lah, karena konteks itu kan harus sesuai konteks. Bisa berpindah-pindah ya bisa ruang, sama, situasi, atau bisa beda gitu teorinya gitu sih Pak. Oke, saya akan cerita. Ayo. Pak improvisasi wae. Pak belajar apa nih ngene pelajaran tentang kecerdasan ruang? Sama Kak Isa sama Om Ili. Kecerdasan ruang yang aku pelajari dari pertama kan aku juga belajar kayak posisi kita harus ngomong apa di waktu yang apa. Semakin kesini aku jadi paham di mana susahnya untuk berpindah ruang walaupun kita nggak tahu. Jadi kayak sekelibet aja walaupun itu sudah berpindah ruang. Dan itu aku belajar di situ ya nggak gampang. Tetap kena proses jatuh bangunnya yang tiba-tiba ternyata aku belum nggak tahu perpindahannya, kena di situ. Terus salah ya, oke. Terus nextnya semakin berkurang tapi masih tetap kena karena belum kebayang perpindahan ruang itu tuh secepat itu, sekelibet itu. Lama-kelamaan tetap diomelin terus. Tapi nggak baper toh? Nggak baper, karena kan itu karena aku salah jadi aku belajar. Itu sih mindsetku udah gitu aja sih pokoknya. Iya. Jadi emang kerennya di prosesnya Aza ya udah nggak baperan. Mungkin juga memang sebenarnya Aza bukan orang baper juga. Walaupun ada bapernya dikit. Ada bapernya dikit. Ada bapernya dikit karena nggak pinter-pinter gitu ya. Bapernya karena nggak pinter-pinter. Harus baper lah. Iya. Justru aku juga sadar ketika Aza belajar itu ya memang Aza nggak tahu. Pertama nggak tahu. Kedua memang ya tadi bisa jadi dia udah kasih tahu terus lupa. Ya ndablek ya kan nggak apa-apa. Yang penting dia nggak punya niat untuk ngelawan. Maksudnya ngelawan tuh ya mau ngapain dilawan orang lagi proses belajar.
Kalau kamu ngelawan kita lagi belajar ya nggak usah belajar kan segampang itu. Segampang itu sebenarnya. Iya gitu. Gitu Mas Idi. Kembali lagi. Terima kasih. Ya, cah aku mumpet cah sebelah. Wong telu tuh yang gambar kan keren ku ngobrol tok mereka bertiga aja sudah jadi konten. Mau judul apa gue terserah. Artinya begini, ternyata tak tambah siji meneh, ben tambah bingung karena hidup itu kan harus tambah rumit kan. Iya. Ketika kita sadar bahwa kerumitan itu menjadi ilmu pengetahuan. Sebentar. Oke. Man, dikit lagi. Oke. Kerumitan itu jadi ilmu pengetahuan. Tak closing within 15 menit ternyata. Salah satunya adalah ketika tadi aku tuh buka handphone dan langsung improvisasi, sangat spontanitas, tidak ada kabar angin atau mau udara mau apa, ini langsung jadi konten. Makanya tuh aku buktikan bahwa konten ini tidak ada satupun penggalan atau tidak ada satupun editan. Nanti aku upload dengan tanpa satupun editan. Kita buktiin gitu. Ternyata kecerdasan satu lagi namanya kecerdasan spontanity atau kecerdasan spontanitas. Itu harus dilatih terus. Karena aku sedang seolah-olah mengajari diriku sendiri tentang betapa yang kita bilang satu naluri, kedua nalar. Hari ini pada konteks ini, video ini kita sedang belajar naluri sebenarnya. Betul. Wes, terima kasih, semoga manfaat. Semangat, Cah. Semangat, Cah.